like a haunting melody. What do spirits say? Marc Marquez delosor, Cak. Marc Marquez crash pagi ini. Kita juga cukup terkejut ya, soalnya sepertinya kemarin kan sangat solid. Akan tetapi pagi ini gara-gara cuaca yang mengejutkan, yakni hujan, dan Marc Marquez kembali crash. Ini benar-benar mengejutkan. Sekali lagi, tidak pernah menyangka ya, Marquez ini selalu langganan crash. Kenapa ya? Di luar dia kencang, dia master of crash. Oke, Cak, jadi report IWB wasamin semuanya. Pagi ini IWB langsung mantau informasi dari Phillip Islands dan ternyata semuanya berubah, Kang Mas. Jadi kalau kita perhatikan di hari Kamis hujan deras banget, kemudian hari Jumat dan Sabtu cerah. Akan tetapi pagi ini dari perkiraan cuaca dikatakan cerah dan dilalah, Kang Mas. Ternyata malah justru pagi ini Phillip Islands diterjang oleh hujan. Jadi kita lihat ini akan menjadi sebuah tontonan yang seru. Untuk suhu udara di sekitarnya 15 derajat Celcius. Sementara ground atau aspalnya anjlok di angka 17 derajat Celcius. Mungkin lebih bagus dibandingkan dengan hari Kamis. Tapi dibandingkan dengan hari kemarin, ya pastinya cukup drop, Cak. Beberapa pembalap melakukan warming up. Biasa ya, kita sebelum race kan ada warming up session. Dan kita lihat Zarco terkencang, Cak. Dia bisa menorehkan waktu dengan baik pada saat masih hujan ringan. Sementara makin lama makin deras, dan kita lihat para pembalap akhirnya tidak menggunakan ban yang kemarin. Jadi hari ini mereka mencoba ban wet tire pastinya. Kita juga belum tahu komposisinya. Karena rata-rata biasanya seharusnya ya, mereka akan menggunakan tipe ban medium jika hujannya nggak terlalu parah. Tapi kalau hujannya parah, bisa saja mereka menggunakan ban soft. Sebab sampai harus tahu bahwa ketika kondisi hujan ringan, ini artinya ada toleransi pada suhu ban. Jadi kita tahu bahwa medium wet tire itu akan bisa mengakomodasi untuk suhu yang sedikit panas ya, suhu yang nggak terlalu drop. Tapi kalau suhunya mungkin drop di angka 11 derajat, untuk groundnya ini berarti para pembalap nanti bisa saja menggunakan tipe ban wet soft. Jadi semakin lunak, ini ban akan cepat naik temperaturnya, jadi akan mendapatkan suhu ideal. Akan tetapi ban model lunak ini tidak akan mampu ketika aspalnya atau groundnya itu sudah naik suhunya. Jadi dia lebih rapuh, sehingga para pembalap nanti akan ditantang, Cak. Mereka harus menganalisa, tim harus menganalisa, jangan sampai salah memilih ban, karena ini adalah sangat krusial. Jadi artinya hari ini mereka akan wait and see. Kita lihat, ini kan jam 6, Cak. Jadi jam 6 di kita ya, di Indonesia. Dan mereka nanti untuk race-nya itu sekitar jam 10 pagi ini. Jadi sampai jangan salah, Kang Mas. Sampai jangan pernah miss. Sebab kalau miss ya sayang banget. Jadi sampai jangan sampai salah nih pikirannya, wah ntar sore. Bukan, Cak. Jadi jam 10-an pagi. Sampai standby di TV. Nah, untuk hari ini ada beberapa drama yang kita lihat bahwa ternyata para pembalap ini memang masih belum nyaman dengan motornya. Termasuk Marc Marquez. IWB nggak pernah menyangka Marquez yang biasanya bagus pada kondisi basah, tapi pagi ini dia kelihatan suffering. Sepertinya settingan dari motornya nggak cocok dengan dia, bisa jadi, atau memang belum menemukan settingan yang pas. Tapi yang jelas pada saat hanya keluar daripada pit, Cak, set langsung meh tiba, Kang Mas. IWB sudah feeling nih nggak enak nih, udah nggak enak nih. Masalahnya secara feeling berarti dia motornya kurang proper di hatinya. Dan ini terbukti, Cak, karena dia crash hari ini. Jadi kita nggak tahu kenapa, tapi sepertinya dia menginjak curb. Tapi itu masih belum bisa dikonfirmasi. Dia terbanting. Informasinya alhamdulillah dia ternyata oke, sepertinya nggak ada masalah. Teman-teman semuanya komennya lucu-lucu ya. Kita membahas fokus pada satu pembalap langsung. Wah, Cak IWB fansnya Marquez ya. Atau mungkin IWB membahas Rossi. Wah, Cak IWB fansnya Rossi, Cak. Gini, Cak, kita tuh membahas sebuah tema itu berdasarkan yang kita sorotin. Berdasarkan isu atau topik yang hot, dan memang di media luar pun saat ini mereka sangat fokus pada Marquez. Marquez ini kan sesuatu yang spesial karena kita tahu dia kan suffering, dia cedera, dia mengalami cobaan karir yang luar biasa. Operasi 4 kali, Cak. Tulangnya, Kang Mas, balungnya disambung-sambung, dan kondisinya seperti itu, dia comeback dan tiba-tiba dia bisa merangsek lah bosonya sampai ke 5 besar, 4 besar. Ini kan luar biasa. Dan tentu ini juga menjadi perhatian semuanya, nggak hanya IWB. Jadi teman-teman jangan baper lah. Kalau memang kita katakan bagus ya bagus, kita katakan kurang ya kurang. Jadi pada saat ini Marquez ya kita katakan sangat bagus bahkan. Walaupun mungkin ada kontroversi towing, nge-tow ya, cari slipstream pada saat kualifikasi kemarin. Akan tetapi ini pun tidak mudah dilakukan. Bahkan diakui oleh Fabio Quartararo. Kenapa Fabio nggak ikuti gaya-gaya dari Marquez, pembalap lain yang melakukan tow ya. Jadi membuntuti slipstream di belakang pembalap lain. Karena kita tahu bahwa Yamaha less power kan bisa menggunakan model itu, tapi ternyata memang secara teknikal Fabio mengatakan untuk Yamaha sulit dilakukan karena ketika mereka melakukan tow atau di belakang pembalap lain cenderung untuk hit atau panas ban depan itu akan naik.
Jadi ini juga merugikan, traksi juga nggak bagus, sehingga dia sendiri akhirnya memutuskan better melaju sendiri untuk mendapatkan fresh air, udara segar dari depan, Cak. Jadi gitu Kang Mas, jadi nggak sembarangan, nggak bisa, oh pembalap ini jago dong ya, gagah dong, dia sendiri kok nggak ngetowing. Karena memang ada alasan-alasan tertentu, Cak. Karena ada beberapa karakteristik motor. Jadi itu alasannya kenapa Fabio akhirnya tidak mau dan dia selalu berusaha sendirian untuk melakukan time attacking. Dan kita juga ngelihat, Cak, ternyata hampir ada insiden, tahu nggak? Pecco Bagnaia hampir disikat sama Bastianini, dan ini juga ditonton oleh bosnya Ducati. Lihat di sini, Cak, tuh, ya kan? IWP ngerasa bahwa sudah ada percikan-percikan antara kedua pembalap ini. IWP sangat yakin tahun depan dengan menjadi satu tim akan ada persaingan yang cukup panas, dan ini yang harus disikapi dengan baik oleh Ducati, karena alih-alih mereka mendapatkan keuntungan, bisa saja justru nanti ada pertarungan-pertarungan yang tidak diinginkan kemudian sampai crash. Ini yang harus dihindari, karena kita lihat Bastian ini memiliki ambisi yang sangat besar, keinginan yang sangat besar to be number one, bukan number two. Jadi kita lihat persaingannya sangat seru, persaingannya juga cukup panas, tensinya dimulai dari sebelumnya kan kita lihat kan, dan hari ini ternyata juga begitu. Kita nggak tahu ya, apakah akan ada teguran khusus buat Bastian ini, tapi yang jelas ini menjadi tontonan yang cukup membuat kita ngeri aja, karena setiap motor crash itu biaya, Kang Mas, dan juga kemungkinan atau potensi pembalap akan cedera itu terbuka. Lah, sayang banget kan, tinggal 2 poin tiba-tiba crash dan cedera. Itu yang harus dihindari oleh pasukan Ducati. Nah, untuk memberikan gambaran kesamaan semuanya hasil dari warm up hari ini, IWP sudah siapkan videonya berikut ini, Cak. Ini adalah hasil warm up untuk Phillip Islands yang digelar pagi ini, baru saja usai sekitar jam 6 tadi. Dan kita perhatikan bahwa ternyata cuaca sangat tricky. Kita lihat cuaca berganti hujan, dan kita perhatikan di sini ternyata Johann Zarco menjadi pembalap terkencang. Maverick Vinales anjlok dengan 1 menit 38.231 detik. Ini artinya ada gap sekitar 1,4 detik, hampir 1,5 detik ya, gara-gara memang kondisi cuaca yang semakin parah. Kemudian Fabio Quartararo mampu menjadi pembalap terkencang ketiga. Kita lihat di sini 1 menit 39.204 detik. Dan gapnya 2,4 detik dibandingkan dengan Zarco. Sekali lagi, ini karena kondisi cuaca yang sangat tidak stabil. Pagi ini ternyata cuaca dari hujan ringan kemudian menjadi deras. Lalu keempat, Miguel Oliveira. Jadi Master of Rain atau Rain Master lah itu bahasanya Inggrisnya ya. Itu di pembalap terkencang keempat dengan 1 menit 39.417 detik. Lalu Alex Rins nangkring di posisi kelima. Jack Miller ke-6, Darryn Binder ke-7. 8 Pol Espargaro dan Jorge Martin ke-9, lalu Joan Mir. Nah, pertanyaannya kemana Marc Marquez? Nah, Kang Mas, Marc Marquez tidak classified, jadi tidak menorehkan waktu karena dia crash, jadi tidak dihitung sama sekali karena delosor ya. Dan kita perhatikan di sini ternyata yang menguasai dari 1 sampai dengan ke-10 cukup bervariasi. Ada Ducati, Aprilia, Yamaha, KTM, Suzuki, Ducati, dan lain sebagainya lah. Intinya apa? Intinya ini akan menjadi tontonan menarik. Suhunya pun drop ya. Jadi suhunya hari ini untuk angin atau udara, maksudnya sekitarnya adalah 15 derajat Celcius. Kemudian groundnya adalah 17 derajat Celcius. Jadi cukup drop dibandingkan dengan kemarin pada saat kualifikasi di angka 27 derajat Celcius. Dan kondisinya adalah wet. Ini adalah hasil warm up pagi ini. Dan kita lihat seperti apa nanti. Nah, menurut Kang Mas ya, sudah jelas ya. Jadi itu adalah hasil warm up pagi ini. Artinya apa, Cak? Artinya ya kita lihat Martin ternyata di belakang malah. Kemudian yang bagus justru Zarco. Zarco pun diuntungkan dan kondisi yang masih light rain, ya masih hujan-hujan gerimis. Setelah itu kan makin parah, dia juga di belakang. Tapi sudah ditorehkan waktunya ya tetap di depan. Dan juga lap time-nya kita lihat memang jomplang ya. Jadi melompat-lompat gara-gara memang kondisi dari hujannya yang semakin deras. Kita tunggu saja. Hari ini race jam 10, sama jangan kemana-mana. IWP juga pantau terus dan kita akan bedah setelah race nanti seperti apa hasilnya. Matur nuwun, lali ngeteh, Cak. Terus gedang goreng sing enak wis pokoknya sampean mangan gedang goreng anget karo teh pasti jos gandes. Oke, Cak, jadi gitu aja informasi IWP langsung. Bukan langsung sih, informasi WP terupdate Phillip Islands hari ini warm up lap jam 6 pagi. Semoga mencerahkan dan seperti biasa kalau teman suka video ini like, share, dan subscribe. Ojo lagi sama sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandos.